pada penjelasan pertama, kamu akan menyimak perkalian dalam bentuk distributif. Yang pertama ada perkalian bentuk distributif. Nah, perkalian bentuk distributif ini misalnya ketika dia contohnya ada seperti bentuknya begini, X A tambah B sama dengan, nah cara mengalikannya ini, X kita kalikan satu persatu ke dalam kurung, yaitu X kali A, kemudian ada X kali B. Maka cara penyelesaiannya adalah tadi X dikalikan dengan A, tanda di sini tanda operasi ada tambah, kemudian X dikali B, maka X dikalikan dengan B. Kemudian untuk hasilnya, X kali A berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan ketika sudah variabelnya atau sukunya kita samakan, maka kita tinggal berfokus pada koefisien. Nah, jika pada perkalian, maka semua kita kalikan, mau dia koefisiennya ataupun variabelnya. X kali A hasilnya adalah XA ditambah X dikali B adalah hasilnya XB. Maka hasil dari X dikali A tambah B adalah XA tambah XB. Nah, misalnya kalau dalam kurungnya bentuk pengurangan, XA kurang B itu sama dengan hasil cara penyelesaiannya kita kalikan satu per satu, X kali A, kemudian X kali B. Maka penyelesaiannya adalah X dikali dengan A, lalu di sini operasinya operasi pengurangan, maka di sini kurang X kita kalikan dengan B. Kemudian untuk hasil X kali A hasilnya XA dikurang X dikali B hasilnya XB. Maka ini dia hasilnya. Oke, untuk contoh soal misalnya kamu ketemu soal yang dengan bentuk kurang lebih seperti ini. 2X dalam kurung 4X kuadrat kurang 3Y. Maka cara penyelesaiannya ini yang di luar kita kalikan satu per satu ke dalam kurung. 2X kali 4X kuadrat, kemudian 2X kali 3Y. Nah, untuk hasilnya kita kalikan satu per satu tadi. 2X kita kalikan dengan 4X kuadrat. Kemudian di sini tanda kurang, maka di sini kita buat tanda kurang juga. Kemudian ada 2X kita kalikan dengan 3Y. Maka hasilnya 2X kali 4X kuadrat adalah 2 kali 4, 8, kemudian X dikali X pangkat 2, masih ingat kan operasi perpangkatan? Jika bilangan pokok sama, pangkat berbeda, maka pangkatnya yang kita jumlahkan. Maka X dikali X pangkat 2 hasilnya X pangkat 3. Kemudian kurang 2X kali 3Y, 2 kali 3 hasilnya 6. X kali Y karena variabel berbeda, maka tuliskan saja X kali Y hasilnya XY. Kemudian masih ada lagi yang variabelnya sama. Nah, untuk hasil ini variabelnya semua berbeda dan ini operasi pengurangan. Maka hasil daripada 2X kali 4X kuadrat kurang 3Y hasilnya adalah seperti berikut. Kali ini kita akan membahas perkalian 2 suku 2. Contoh bentuknya A dikurang B dikali C ditambah D. Penyelesaiannya ini A kita kalikan terhadap kedua dalam kurung yang di sampingnya. Maka A kali C, A kali D, dan B kali C, B dikali D. Bentuk penyelesaiannya adalah A dikali C hasilnya AC, A dikali D hasilnya AD. Karena di depan tanda positif maka tambah AD. Kemudian setelah habis A dikalikan kepada semua yang di dalam kurung, sekarang yang di sampingnya B dikali C hasilnya BC, tanda yang di depan tanda kurang, maka di sini juga kurang. B dikali C tadi hasilnya BC, kemudian B dikali D hasilnya BD, di depannya atau negatif kali positif hasilnya negatif. B kali D hasilnya BD. Kemudian boleh kita buat dia AC tambah AD sama itu dengan A C tambah D.
A kali C, AC, A kali D, AD. Kemudian kurang, ini karena di depannya variabelnya B, maka boleh B-nya di luar, sisanya di dalam. C dikurang dengan D. Seperti itu dia. Untuk contoh soal sendiri, Ibu akan berikan contoh ketika dia 3X ditambah 5 tutup kurung dikali dengan X dikurang 4. Maka penyelesaiannya sama seperti bentuk yang di atasnya. 3X dikali X, kemudian 3X dikali 4, lalu 5 dikali X, dan 5 dikali 4. Maka untuk hasilnya adalah 3X kali X, 3X kuadrat. 3 dikali 1 hasilnya 3. Di sini ada koefisien yang bernilai 1 yang tidak usah ditulis. X dikali X hasilnya X kuadrat. Kemudian 3X kali 4 positif kali negatif. Negatif. 3X kali 4, 3 dikali 4 12, variabelnya X. Kemudian 5 dikali X, 5 dikali X hasilnya 5X. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya positif kali negatif. 5 dikali 4 negatif 20. Kemudian masih boleh diselesaikan karena ada bentuk aljabar yang memiliki variabel sama, yaitu 12X dengan yang 5X. Maka 3X kuadrat minus 12X tambah 5X hasilnya minus 7X kurang 20. Selesai pekerjaan karena semua variabel sudah berbeda. Satu contoh soal lagi ketika ditanya hasil dari 3X ditambah 2 dikali dengan X kurang 1. Maka tetap gunakan cara penjelasan pertama. 3X kali X, 3X kali 1, lanjut yang di sampingnya 2X, 2 kali X, 2 kali 1. Untuk hasil 3X kali X, 3X kuadrat, 3X kali 1 positif kali negatif, negatif 3X. 2 kali X hasilnya positif 2X atau tambah 2X. 2 kali minus 1 kurang 2. Masih bisa diselesaikan karena ada dari aljabar yang memiliki variabel sama, yaitu 3X dengan 2X. 3X kuadrat minus 3 tambah 2 minus X. Minus 3 tambah 2 hasilnya kan minus 1. Maka tidak perlu dituliskan satunya, langsung saja gunakan variabel. Kurang 2. Selesai. Nah, pada pembagian bentuk aljabar, contohnya ketika ada bentuk aljabar 8A kuadrat B pangkat 4 dibagikan dengan 2AB pangkat 2, penyelesaiannya seperti pembagian biasa. Ini kita ubah dahulu ke dalam bentuk per. Maka 8A kuadrat B pangkat 4 dibagi 2AB pangkat 2. Supaya kamu lebih mengerti, Ibu akan coba pilah atau pisah yang memiliki variabel yang sama. Boleh ini kita tuliskan dengan dalam kurung 8, kemudian dalam kurung A pangkat 2, dalam kurung B pangkat 4. Sama dengan penyebutnya, maka 2 dengan A dalam kurung B pangkat 2. Dan penyelesaiannya ini 8 kita bagikan dengan bilangan bulatnya juga atau koefisiennya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. A kuadrat dibagi A, pangkatnya kita kurangkan karena bilangan pokoknya sama, maka A pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan pangkatnya 1. B pangkat 4 dibagi B pangkat 2. Karena bilangan pokok sama, pangkatnya yang kita kurangkan. B 4 kurang 2 hasilnya 2. Seperti ini penyelesaiannya. Jadi ketika kamu menemukan
contoh bentuk aljabar pembagiannya seperti ini. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 oleh x tambah 5. Nah, penyelesaiannya ini boleh dengan cara pemaktoran atau boleh juga dengan cara seperti berikut. Silakan simak dengan baik. 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 dibagi x tambah 5. Maka boleh kita buat seperti ini. 2x kuadrat ditambah 7x kurang 15 dibagi x tambah 5. Nah, pertama, lihat bentuk aljabar yang berpangkat 2 ini. 2x kuadrat jika dibagi dengan x, diperolehlah hasil 2x. Hasilnya ini kita kalikan ke pembaginya. 2x dikali x hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali 5 hasilnya 10x. Kemudian kita kurangkan. 2x kuadrat kurang 2x hasilnya habis. 7x dikurang 10x hasilnya minus 3x. Kemudian minus 3x ini kita bagikan ke x. Maka hasilnya kurang 3. Negatif 3 dikali x hasilnya negatif 3x. Negatif 3 dikali 5 hasilnya kurang 15. Kemudian kita turunkan dahulu. Kurang 15 hasilnya minus 3 dikurang minus 3x hasilnya habis. Minus 15 dikurang minus 15 hasilnya 0. Maka hasil bagi 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 oleh x tambah 5 adalah 2x kurang 3. Nah, untuk contoh soal yang kedua, supaya lebih mengerti, tentukan hasil bagi x kuadrat tambah 7x tambah 12 oleh x tambah 3. Langsung saja, x kuadrat tambah 7x tambah 12 kita bagikan dengan x ditambah 3. Yang pertama, perhatikan aljabar yang paling depan. X kuadrat dibagi x hasilnya adalah x. X dikali x hasilnya x kuadrat. X dikali 3x hasilnya 3 tambah 3x. Lalu kita kurangkan. Habis 7x kurang 3x hasilnya 4x. Turunkan. Tambah 12. Kemudian 4x dibagi x hasilnya 4, maka di sini karena positif maka tambah 4. 4 kali x hasilnya 4x. 4 dikali 3 tambah 12 hasilnya 0. 4x kurang 4x 0, 12 kurang 12 0. Selesai. Berarti x kuadrat tambah 7x tambah 12 dibagi x tambah 3 hasilnya x tambah 4.